Perkenalkan, nama saya Susi Hotang. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi yang pertama, yaitu materi tentang statistik non-parametrik yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji parametrik satu sampel atau deskriptif, yaitu uji binomal, uji chi-kuadrat satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Yang kedua, non-parametrik dua sampel berpasangan, yaitu uji McNemar dan uji Wilcoxon. Dan yang ketiga, uji parametrik dua sampel independen, yaitu uji Mann-Whitney dan uji median. Uji binomal. Uji binomal biasanya digunakan untuk jenis penilaian deskriptif dan tujuan uji statistik untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori atau skala nominal. Berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal, uji binomal menguji hipotesis yang berhubungan dengan proporsi suatu populasi tertentu. Jenis data pada uji ini adalah data nominal, dua kategori atau variabel dikotomi. Hasil dari uji binomal ini bersifat mutually eksklusif dan saling independen, di mana hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil lainnya. Uji binomal menguji hipotesis tentang satu macam proporsi populasi yang berasal dari satu sampel tunggal. Ciri binomal adalah data berupa dua atau macam unsur, yaitu gagal atau sukses, yang diulang sebanyak n kali pada peneliti bebas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sukses dan apa yang dikategorikan gagal. Ada beberapa asumsi yang digunakan uji binomal, yaitu A. N percobaan saling independen, dan B. Masing-masing percobaan memiliki probabilitas yang sama, yaitu P atau kelas pertama dan 1 kurang P atau Q kelas pertama. Uji kesesuaian chi-kuadrat. Uji ini disebut juga chi-square. Chi-square adalah suatu jenis uji komparatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel. Skala data kedua variabel adalah nominal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi pada suatu populasi. Uji chi-square juga merupakan uji yang paling banyak digunakan. Namun perlu kita ketahui, syarat-syarat uji ini adalah yang pertama, frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu A. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count F0 sebesar 0. B. Harapan bentuk tabel konvergensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. C. Apabila bentuk variabel dari tabel tersebut lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji kesesuaian chi-kuadrat atau goodness of fit bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dan sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau membandingkan dua distribusi data, yakni teoritis dan sesuai kenyataan atau observasi. Uji kesesuaian chi-kuadrat mirip dengan uji binomal, dan membedakan adalah uji binomial hanya ada dua cara kemungkinan jawaban, sedangkan uji chi-kuadrat ada lebih dari dua cara kemungkinan jawaban. Langkah uji kesesuaian chi-kuadrat: A. Menentukan hipotesis, yaitu H0 sama dengan X sama dengan 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y. Lalu HA sama dengan X tidak sama dengan 0. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara X dan Y. B. Perhitungan hasil chi-square dengan rumus X pangkat 2. C. Menentukan nilai chi-square tabel dengan DF sama dengan N-1. Huruf N menyatakan jumlah kelompoknya. D. Kriteria pengujian. Yang pertama, jika X pangkat 2 dihitung lebih dari X pangkat 2 tabel, maka HO diterima. Jika X pangkat 2 dihitung lebih dari X pangkat 2 tabel, maka HO ditolak. Atau jika sigma X pangkat 2 dihitung lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Jika sigma X2 hitung
tidak lebih besar dari alfa, maka HO ditolak. Menarik kesimpulan, apakah ada hubungan atau ada perbedaan yang signifikan sesuai kriteria pengujian. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lainnya. Sehingga uji ini menjadi salah satu uji yang banyak digunakan dalam perhitungan uji non-parametrik. Uji kecocokan yaitu pengujian tingkat kesesuaian dengan sebaran serangkaian nilai atau sampel skor yang diamati dengan suatu sebaran tertentu. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan suatu sampel. Jenis data yang digunakan pada uji ini adalah skala ordinal. Konsep dasar yang digunakan dalam uji ini adalah membandingkan distribusi normal dengan data distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk J-score dengan telah diasumsikan normal. Asumsi. A. Jika P kurang dari 0,05 maka didistribusikan data tidak normal. B. Jika P lebih dari 0,05 maka redistribusi data normal. Rumus perhitungannya yaitu D sama dengan maksimum Fs kali X kurang Ft kali X. Keterangannya D sama dengan penyimpangan atau deviasi maksimum Fx kali X sama dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi atau sampel. Ft kali X sama dengan distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat digunakan sebagai alternatif dalam uji Poirot sampel t-test atau dependent dalam t-test. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya, atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Uji ini selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar relatif perbedaannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa uji peringkat bertanda Wilcoxon memiliki kualitas dan lebih baik dibandingkan uji dengan tanda. Data pada uji ini berskala ordinal dan jenis penelitiannya komparasi atau membanding. Langkah-langkah pengujian pertanda Wilcoxon sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis antara dua arah, yaitu H0 banding MD sama dengan 0 versus H1 dibanding MD tidak sama dengan 0. Satu arah H0 banding MD tidak lebih dari 0 dibandingkan dengan H1 banding MD lebih besar dari 0. Satu arah H0 banding MD lebih besar daripada 0 dibandingkan dengan H1 berbanding MD tidak lebih dari 0. B. Menentukan taraf nyata atau alfa dengan T tabelnya. Pengujian dapat berbentuk satu sisi maupun dua sisi. C. Menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima apabila T hitung lebih besar daripada tabel, dan H0-nya ditolak apabila T hitungnya lebih kecil daripada tabel. Lalu D. Menentukan nilai uji statistik nilai T hitung. Tahap-tahap pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data. B. Menentukan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang. Lalu yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan H0 diterima ataupun H0 yang ditolak. Baiklah, itu saja materi pada non-parametrik yang kedua. Banyak kekurangan tentunya, saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.